harusnya itu datang ke sana tuh dengan jaket dengan anunya lusuh, bau istilahnya mungkin ya gitu. Berharapnya begitu. Lah, menghina ojol dong. Benar-benar nggak melayani. Bukan berarti. Ya makanya karena nggak dilayani itu kemudian mereka tambah marah, tambah kesel kan gitu. Yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak, Bang? Nggak punya pekerjaan tetap. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip. Di tengah riuhnya isu reshuffle, isu yang dihembuskan katanya merupakan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menyingkirkan geng Solo. Di saat banyak tokoh politik yang bermain di ranah sentimen dan narasi adu domba, Bu Irma muncul mengingatkan publik untuk kembali kepada fakta, bukan asumsi. Nah, mari kita simak pendapat kritisnya kali ini. Apakah benar itu para menteri itu adalah benar-benar titipan Pak Jokowi sebagaimana yang diisukan oleh orang-orang pembuat gosip dan pembuat fitnah ini, Kak Irma? Kalau saya nggak terlalu peduli, Bang, dengan omongan-omongan mohon maaf ya, omongan-omongan receh seperti itu saya nggak peduli gitu ya. Karena menurut saya Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo untuk bisa menjadi presiden, itu bayarannya juga mahal loh. Hubungan beliau dengan PDIP jadi sangat buruk, kemudian banyak orang-orang yang pro PDIP misalnya juga kemudian memusuhi beliau. Betul. Gitu ya, nggak kecil loh bayaran yang harus beliau terima. Kemudian ada yang mengatakan bahwa seolah-olah Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya gitu ya untuk supaya anaknya bisa mendampingi Pak Prabowo gitu. Padahal kan Pak Prabowo sudah menyampaikan berkali-kali, Pak Prabowo, Pak Sufmi Dasko udah menyampaikan berkali-kali bahwa itu memang Pak Prabowo minta. Bahkan sampai 5 kali baru kemudian Pak Jokowi membolehkan gitu ya. Artinya menurut saya sudahlah ya. Pak Jokowi ini kan artinya bekerja, berkeringat untuk bisa menjadikan Pak Prabowo Gibran ini sebagai presiden dan wakil presiden. Berkeringat loh. Nah, ini kan masalahnya ada orang-orang yang tidak berkeringat tapi mau masuk. Ya, yang mau masuk nih gitu. Ya akhirnya satu-satunya cara yang dilakukan adalah ngadu domba nih. Ngadu domba ya, bahwa Presiden Prabowo sekarang udah nggak suka lagi sama Pak Jokowi. Ya sudah mau membersihkan semua orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi itu adalah beban dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, bagi saya pribadi, Pak Prabowo mereshuffle siapapun, entah itu orang yang pernah dekat sama Pak Jokowi atau bukan, bagi saya itu hak prerogatif Pak Prabowo. Ya, pasti Pak Prabowo melakukan itu karena evaluasi kinerja. Betul. Bukan karena unsur-unsur politis, kalau menurut saya seperti itu. Karena mereka berdua ini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini sahabat. Betul. Dan saya yakin gitu ya bahwa nggak ada urusan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam masalah reshuffle. Ini tanggapan yang cukup rasional dari Ibu Irma Suryani di tengah riuhnya spekulasi dan narasi adu domba. Di saat banyak tokoh memilih memainkan sentimen politik murahan, Ibu Irma justru mendorong publik untuk mengingatkan kembali fakta-fakta penting seperti permintaan Bapak Prabowo sendiri kepada Bapak Jokowi untuk menggandeng Mas Gibran sebagai wapresnya. Yang kayak gini tuh penting teman-teman, agar publik itu tidak lupa bahwa ini merupakan permintaan Bapak Prabowo dan juga mendapat restu dan suara dari rakyat. Lalu reshuffle juga merupakan hak prerogatif presiden. Betul, tidak ada hubungannya dengan pembantaian geng Solo. Ini untuk evaluasi kerja dan tidak ada unsur politis. Ingat, politik seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan intrik dan permusuhan. Nah, jadi Ibu Irma ini patut diacungi jempol karena beliau ini tidak ikut terbawa arus permainan wacana yang memecah belah, tetapi justru berani menyampaikan fakta dan logika secara lugas. Keberanian dan kejernihan berpikir seperti Ibu Irma ini sangat penting dalam iklim politik kita yang mudah terprovokasi. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Gini, saya melihatnya gini. Untuk menghormati Pak Prabowo, Pak Jokowi agar jangan sampai nanti dianggap mau ada matahari kembar dan lain sebagainya, Pak Jokowi itu nggak mau loh jadi ketua umum partai politik. Betul. Dia nggak mau jadi ketua umum partai politik yang ditawarin ke partai-partai politik, kemudian ke PSI dan lain sebagainya. Dia nggak mau ambil karena dia menghargai itu dan dia nggak mau nanti dituding ada matahari kembar.
masih mau berkuasa dan lain sebagainya gitu. Makanya dia nggak mau. Apa nggak dilihat itu sebagai satu hal yang positif ya, bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan. Dia nggak mau cawe-cawe, nggak mau ikut campur. Tapi kalau dia sebagai manusia dan punya hak memilih untuk memilih dan dipilih ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya nggak boleh dong ada yang ngelarang dia masih melakukan aktivitas politik, ya nggak apa-apa. Seperti misalnya dia mendukung PSI, itu hak dong, dan nggak boleh orang bilang nggak boleh. Iya toh. Ya, ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Banyak orang yang sangat takut dengan gerak-geriknya Bapak Jokowi. Padahal beliau kan sudah tidak menjabat, tetapi hak politiknya tidak harus dicabut juga dong. Toh beliau juga punya hak yang sama seperti kita, warga Indonesia. Kecuali beliau masih menjabat sebagai presiden, lalu cawe-cawe atau mendukung satu partai tertentu, itu baru tidak benar. Nah, hal kayak gini juga penting di tengah kecenderungan sebagian elit politik yang kadang berusaha untuk membatasi ruang gerak tokoh politik tertentu hanya karena kecewa, sakit hati, dendam politik, dan seterusnya. Kita lanjut. Masalahnya menurut saya, nih, orang-orang yang selama ini nggak berkeringat, yang berseberangan, tapi pengen masuk. Itu yang kemudian menjadi pengacau. Sampai sekarang. Ya mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak Bang? Maksudnya Nggak punya pekerjaan tetap. Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi Pada orang-orang yang merasa dirinya pinter loh. Pengen punya pekerjaan tetap. Pengen jadi komisaris mungkin ya, kan saya bilang mungkin nih, pengen diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri, misalnya begitu, ngerasa dirinya pantas nih. ini nyentil realitas yang disembunyikan di balik dalih kritik demi rakyat. Karena memang terkadang keributan politik dari sebagian tokoh yang berseberangan terkadang sejatinya bukan soal idealisme, tapi ambisi pribadi. Karena mereka ingin masuk pemerintah dan sedang cari pekerjaan tetap. Inilah sisi jujur politik sebenarnya teman-teman, yang penuh sekali dengan kepura-puraan. Ada yang mengaku mengkritik demi demokrasi, padahal yang diincar adalah kursi menteri atau jabatan strategis lainnya. Tapi justru yang menariknya Kak Irma, di tengah hujatan yang nggak berhenti dari kelompoknya Roy Suryo dan Refli Harun dan Rocky Gerung ini, ya kan, justru respon dari masyarakat justru semakin sebaliknya. Kalau saya lihat dari percakapan masyarakat di sosial media Kak Irma, justru makin banyak yang kemudian bersimpati kepada Mas Gibran dan kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi benar-benar nggak melayani. Bukan berarti. Ya makanya karena nggak dilayani itu kemudian mereka tambah marah, tambah kesel kan gitu, nggak digubris ya, dianggap kalau orang Jawa bilang dilepek. Nah, jadi makin marah gitu ya. Nah, satu hal yang membuat masyarakat sekarang makin yakin gitu ya, makin yakin bahwa Pak Gibran ini nggak bersalah gitu. Ya seperti contohnya kasus ojol itu, dituduh ya bahwa wah sepatunya nggak merek. Nggak mungkin gitu. Ojol punya sepatu. Ininya enggak, bajunya enggak, rompinya enggak, bagus begini. Harusnya itu datang ke sana tuh dengan jaket dengan anunya lusuh, bau istilahnya mungkin ya gitu. Berharapnya begitu. Lah menghina ojol dong. Ojol itu kan banyak loh kawan-kawan ojol itu yang sarjana, yang tamat SMA, mulai dari yang bawah sampai yang atas ada semua di situ. Dan mereka mencari nafkah itu yang halal. Dengan kerja keras loh. Bukan dengan memfitnah, bukan dengan menyebarkan kebencian. Dengan begitu mereka justru malah melecehkan kawan-kawan ojol gitu. Nggak boleh kan memang sedang diburu itu. Dan akhirnya apa, kawan-kawan ojol melakukan klarifikasi sendiri-sendiri loh. Ya kan? Apa nggak malu kalau udah begitu? Jadi Rosario dan Refli Harun itu dicari-cari oleh ribuan mitra ojol Kak Irma, karena jangan menghina gitu loh. Ya iyalah, masa iya sih? Seolah-olah ojol itu harus lusuh, harus nggak bersih, harus ya nggak gitu juga kali Bang, gitu berpikirnya gitu ya. Jangan keterlaluan juga lah. Stop lah yang begitu-gitu.
Ya, pandangan-pandangan dari Ibu Irma Suryani ini mengajak kita semua untuk tetap waras dalam melihat politik kita hari ini, yang katanya menyampaikan aspirasi rakyat atau bahkan menyampaikan kritik yang padahal kebanyakan itu lebih ke menghujat, memfitnah, menuduh, menudingkan. Tapi jangan membuat semua itu dibalut dengan kepura-puraan dan ambisi pribadi. Indonesia itu butuh sekali tokoh seperti Ibu Irma Suryani di tengah iklim politik yang penuh sekali dengan manuver dan drama. Nah, demikian video kali ini teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Saya Ujang Sarif dari YouTuber Nusantara mohon pamit. Salam sadar, salam kritis, salam rakyat. Wassalam.